Hai, selamat datang di Neptunus. Neptunus, planet Neptunus, bos. Enggak, bukan. Ini di bumi, tepatnya di kamar gua. Di channel Neptunus ini, kita akan mengungkap sebuah viral story, misteri, untold story, atau beberapa fakta menarik dan yang terbungkam. Jadi, buat kalian yang tertarik, mohon dukungannya dengan subscribe dan klik tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi ketika ada video baru dari kami. Di zaman sekarang, seseorang yang berparas good looking, baik kaum cewek ataupun cowok, tentu akan mempunyai nilai lebih dalam hidupnya. Contoh kecilnya, ketika ada beberapa lowongan kerja, di situ tertulis harus berpenampilan menarik atau juga berpenampilan menarik lebih diutamakan. Mempunyai penampilan menarik akan menjadi nilai plus. Ah elah, di TikTok juga oke-oke tuh, mulus-mulus lagi. Ya tapi filter. 気持ちいい。Oke. Ya intinya, kebanyakan orang yang good looking nasibnya akan pasti lebih mujur dibanding yang parasnya B aja atau malah bad looking gitu kan. Yang kalau orang lain lihat malah pada tutup mata, baca ayat kursi. Lah, dikira kita ini hantu. Ngomong-ngomong soal good looking, Neptunus akan mengungkap sebuah kisah wanita pelacur atau PSK. Tahu kalian PSK? Partai Sejahtera Keadilan. Ya, itu mah partai politik, Sep. Nah, si pelacur itu pada perjalanan hidupnya ia terjerat kasus hukum dan harus dihukum mati pada saat itu. Tetapi semua itu digagalkan karena ke good lookingannya atau kasarnya karena bodinya yang wow, yang gitulah. Lu lagi BO ya, bos? Lah, Sep, nih kalau lu lihat langsung nih, lu kayaknya ada yang tegak, tapi bukan keadilan deh. Canda keadilan. So bakso. Ya, seperti apa kisahnya? Tonton terus sampai akhir tanpa skip-skip. Kisah ini terjadi di Yunani kuno pada tahun 300-an sebelum Masehi. Ada di antara kalian yang lahir di tahun itu. Si Asep. Asep mah lahir di zaman batu atau zaman megalitikum, yang makanya nama lengkap dia Asep the Batu Bacan. Saat itu ada seorang wanita bernama Mensaret, tulisannya ya Mensarete. Namun ia dijuluki Prain karena ia mempunyai warna kulit agak kekuningan. Jangan-jangan dia dari Bikini Bottom, bos. Temennya Patrick. Hahaha, bukan blow on. Prain di sini yang menurut bahasa Yunani sendiri, prain berarti katak. Tepatnya katak yang berwarna kuning. Prain ini bekerja sebagai pelacur kelas atas atau juga biasa melayani para bangsawan. Dia juga mempunyai gelar Hetaira, suatu gelar yang diberikan khusus untuk para pelacur high class. Ya intinya bukan kaleng-kaleng atau recehan lah cuy. Jadi buat kalian yang mau nyoba, baiknya dipikir-pikir dulu dah. Mending uangnya ditabung ya kan, dikumpulin. Biar bisa nyewa 2 orang, trisam. Sebagai seorang hetaira, Pren sendiri mendapatkan pendidikan sejak dini untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada para kalangan atas dan para bangsawan, baik untuk melayani atau sekedar hanya menemaninya. Pren juga dikenal sebagai pelacur yang cukup cerdas, yang mempunyai kemahiran di bidang falsafah dan sastra, yang menjadikannya daya tarik tersendiri dibanding hetaira lainnya. Di suatu hari, Pren dipanggil untuk menghadap ke mahkamah atas tuduhan tidak mempercayai dan tidak menghormati agama mereka pada saat itu. Di sini tidak diketahui secara jelas ya apa yang sebenarnya Pren lakukan sehingga mendapatkan tuduhan berat itu. Setelah melalui pembicaraan dan persidangan yang membuktikan bahwa penolakan keras Pren untuk mempercayai kepercayaan pada zaman tersebut, Pren dinyatakan terbukti bersalah dan divonis hukuman mati. Hukum mati cuy, tidak mempercayai kepercayaan dihukum mati. 11-12 lah sama koruptor di negara kita. Tapi kalau di sini hukumnya doang yang mati. Orangnya mah ya tahu sendiri lah anjing. Setelah Pren memang terbukti bersalah dan harus dihukum mati, disinilah kegood lookingan seorang pelacur itu mulai beraksi. Jadi, di saat sidang untuk hukum matinya, di sini Pren memiliki seorang pembela atau kalau sekarang sejenis kuasa hukum. Ya, pengacara lah, yang bernama Hyper Rage. Ya, Hyper Rage. Aduh, susah-susah sekali nomor ini, cuk. Ini nama hyper gini.
Jangan-jangan bapak sama ibunya hyper. Pada saat sidang itu dengan tiba-tiba, HyperEdge menarik melepas jubah yang Prime kenakan, hingga tak ada sehelai benang pun yang tertempel di badannya. Dan terlihatlah seluruh lekuk tubuh Prime yang wow, dengan bentuk itunya yang dengan bentuk itunya yang dengan bentuk itunya yang Seluruh hakim, saksi, dan semua orang yang di situ terkesima dan tak berkedip melihat keindahan Prime. Dan HyperEdge pun berkata, "Ayo Sep, ngomong Sep." Apakah Anda sanggup menghukum ciptaan Tuhan yang seindah dan sesempurna ini? Bukankah ini juga salah satu ciptaan Tuhan yang perlu dipelihara? Seandainya kita menghukum ciptaan Tuhan yang secantik ini, tidakkah itu juga suatu bentuk melanggar peraturan Tuhan? Semua yang berada di situ terdiam karena saking terpesonanya akan keindahan seorang Prime. Lalu karena kecantikan dan emannya itu, ia dibebaskan begitu saja dari hukuman mati yang hampir ia dapati. Gila sih, ini emang secantik sesempurna apa ya fisiknya kalau lihat langsung pada saat itu. Sampai tuntutan sekelas hukuman mati pun digagalkan cuy karena kegood lookingannya. Ini mah ibarat main monopoli dapat kartu lulus penjara. Ya itulah guys sebuah kisah dari seorang pelacur yang selamat dari hukuman mati karena kecantikannya. Ya lebih tepatnya karena bulinya juga sih. Sebuah pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah kita harus menghormati sebuah kepercayaan setempat. Ya intinya kita harus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Ini untung saja Prime selamat karena kecantikannya. Dan mungkin pada saat itu persidangan belum sekuat sekarang. Ya mungkin juga belum ada pasal-pasal yang mengikat. Oke, itu saja dari Neptunus. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang salah. Kalian tentu bisa berkomentar untuk menambahkan atau mengkritik yang membangun. Like jika suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe. Follow juga Instagram kita. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See ya.